Allah yang mati di atas kayu salib, menebus dosamu dan dosaku. Allah yang sama yang memegang hidup kita. Pertanyaannya adalah, terus kenapa kita masih khawatir berlebih? Sampai-sampai sukacita itu hilang. Selamat siang, Shalom. Shalom. Nah, saya sungguh bersyukur ya kalau saya sudah bersama Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk hamba Tuhan, untuk para diaken yang telah menerima saya. Terima kasih. Saya ada pesan sponsor dari remaja menyambut teman-teman dari sekolah minggu yang sudah naik di remaja. Welcome, selamat beribadah bersama-sama di ibadah umum LCS. Nah, saya sebelum lanjut, saya mau minta izin dulu, misalnya nanti saya sambil minum, soalnya saya lagi ada gangguan di mulut, jadi rada kering gitu ya. Saya mohon maaf kalau di tengah perjalanan saya iklan, minum sebentar, lanjut lagi gitu ya. Oke, nah hari ini saya akan melanjutkan seri Habakuk dengan tema Masihkah Tuhan Cukup. Ketika kita berbicara tentang cukup secara sederhana, ada yang bilang cukup itu ya tidak lebih, tidak kurang. Ada yang mengatakan cukup itu ya kurang lebihnya pas butuh, pas ada. Nah itu cukup. Ada juga yang bilang cukup itu ketika kita mampu bersyukur apapun kondisinya kita. Biar berlebih, kalau kita tidak bersyukur katanya tidak cukup. Tapi kalau biar kurang, tapi kalau bersyukur itu cukup. Gitu ya. Nah makanya saya sangat setuju sekali dengan gambar ini. Ini adalah perbedaan wajah atau perbedaan respon dari dua orang. Yang satunya gajinya sudah 1 juta tapi kerjanya mengeluh. Yang satunya gajinya cuma 20 juta tapi belajar bersyukur. Makanya kita bisa lihat, tidak heran yang gajinya cuma 1 juta, yang gajinya 1 juta itu mukanya murung. Sedangkan yang gajinya 20 juta karena dia selalu bersyukur, lihat mukanya. Betapa bahagia sekali. Gitu ya. Nah dari gambar ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata bahagia atau tidak itu bukan ditentukan dari jumlah penghasilan, tetapi dari ucapan syukur. Nah ini captionnya nah di media sosial. Jangan ngeluh, tetaplah bersyukur berapapun gajimu saat ini. Amin? Setuju atau tidak ini? Nah, yang tidak setuju kayaknya saya yakin kurang bersyukur ini pasti. Nasami, orang bilang nasami yang 20 juta selalu happy. Yang 1 juta nasami murung gitu ya. Nah hari ini saya penutup seri Habakuk setelah kita 1 bulan membahas Masihkah Tuhan Cukup. Saya beruntung ya, saya di penutup. Jadi saya tidak perlu repot-repot, susah-susah menggali konteksnya, menjelaskan latar belakangnya. Tapi saya akan mengulang sedikit, izinkan saya review secara singkat biar kita bisa sama-sama mengikuti. Oke, Habakuk secara sederhana itu terdiri dari 3 pasal saja. Dan ayatnya singkat-singkat. Nah pasal 1 itu dibagi 3 bagian secara umum. Pertama Habakuk mengeluh karena dia melihat ketidakadilan yang terjadi. Dan Tuhan menjawab doanya apa? Dengan membangkitkan orang Kasdim atau bangsa Babel. Dan Habakuk bingung, kenapa? Karena Babel jauh lebih jahat. Itu ya kita sudah sama-sama tahu. Dan masuk di bagian ketiga, Habakuk mengeluh lagi. Nah ini babak yang kedua, mengeluh lagi. Di pasal yang kedua ayat 1, Habakuk menantikan jawaban Tuhan. Dan di ayat 2 sampai 20, Tuhan menjawab, tenang Habakuk, nanti ada di waktunya, saya genapi. Dan secara khusus minggu lalu kita belajar tentang 5 seruan celaka kepada orang fasik. Nah hari ini kita masuk di pasal terakhir, pasal 3. 1 sampai 19, ada total 19 ayat. Ini sebenarnya berbicara tentang apa sih? Respon doa Habakuk setelah berdialog sama Tuhan sepanjang 2 babak. Ini responnya nih. Pasal 3, Habakuk menaikkan doanya, Habakuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat pasal 3, di situ dikatakan bahwa doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi kalau kita baca pasal 3, kita harus baca dengan nada meratap. Oke, tapi karena nada meratap, saya khawatir kita baca 19 ayat, jemaat tambah meratapi hidup, beban hidup yang semakin berat. Kita baca saja 3 ayat. 3 ayat yang sudah sangat familiar, sudah sempat dijadikan tadi. Ayat pembuka di depan. Ayat yang sudah sangat terkenal. Ayat 17 sampai 19. Habakuk 3, 17 sampai 19 dikatakan ini puncak teologis atau klimaksnya kitab Habakuk. Saya bacakan bagi kita sekalian.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin, sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Nah, saya mau mengajak kita kerangka berpikirnya hari ini 3 ayat, itu secara sederhana kita akan lihat 3 bagian. 3 bagian itu pertama kondisi di ayat 17, terus respon Habakuk di ayat 18, dan alasannya apa dari ayat 19. Sederhana ya, kondisi, respon, alasan. Oke? Kondisinya seperti apa sih? Kondisinya itu kemiskinan dan kehancuran ekonomi. Saya bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini tentang apa sih? Perkebunan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ini tentang pertanian. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ini tentang peternakan. Jadi zaman dulu orang itu sektor perekonomiannya cuma dari 3 ini, karena zaman agraris gitu ya. Cari makannya dari mana? Dari 3 ini. Berbeda dengan kita mungkin masyarakat modern zaman sekarang. Ada yang dagang, ada yang industri, ada yang kerja jasa, ada yang trading gitu ya. Sangat berbeda sama konteks kehidupan kita. Jadi bagian ini, ayat 17 ini berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang fondasi ekonomi, rasa aman dan sumber kehidupan sehari-hari. Oke? Zaman sekarang mungkin kondisinya tuh kayak modal mati dalam, omset tidak ada, IHSG anjlok, market crash, crypto dumping gitu ya. Nah itulah konteksnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya bayangkan kalau misalnya Habakuk hidup di zaman sekarang, dia mungkin akan berkata, sekalipun tidak ada pekerjaan, tabungan habis, harga sembako naik, dan semua aset harus dijual. Nah ini kurang lebih gambarannya untuk kita saat ini. Makanya ketika 3 sektor ini gagal, itu berarti apa? Menggambarkan kondisi kehancuran ekonomi secara total. Oke, ini menggambarkan kondisi kehancuran ekonomi secara total. Nah, coba ya kita membayangkan dulu ya Bapak Ibu. Bayangkan semua hartanya yang ada. Yang di rumah, isi rekeningnya. Bayangkan dulu emasnya ada berapa ton, surat tanahnya ada berapa jilid. Coba dibayangkan dulu semuanya. Nah, bayangkan semuanya itu tiba-tiba hilang dari genggaman. Semuanya hilang dalam genggaman. Pertanyaannya adalah, masihkah Tuhan cukup? Masihkah Tuhan cukup? Masih bisakah kita bersuka cita ketika lihat rekening habis, surat tanah habis, dan semua-muanya yang kita kumpulkan habis dalam sekejap? Masih bisakah kita bersuka cita? Menariknya, saya yakin dan percaya respon Habakuk sangat tidak umum, sangat berbeda dengan kita. Apa respon Habakuk? Ini, respon Habakuk dia bilang apa? Dia bersuka cita dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh, berarti panggilannya kita nih orang Kristen memang harus hidup menderita. Kenapa? Supaya kita bisa bersuka cita seperti Habakuk. Tentu tidak ya. Jadi kita harus hati-hati gini, jemaat sekalian. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada kekeliruan yang terjadi menganggap kalau seorang Kristen menderita, hidupnya itu lebih rohani daripada orang lain. Kalau dia menderita, hidupnya lebih baik daripada orang lain. Tidak ya. Alkitab bertentangan dengan teologi kemakmuran. Begitu juga Alkitab bertentangan dengan teologi penderitaan. Oke? Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan kekayaan. Di saat yang sama, Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan penderitaan. Panggilan kita apa sih? Bersuka cita di dalam penderitaan, bukan bersuka cita melalui penderitaan. Jadi tolong orang Kristen jangan mencari-cari penderitaan. Sudah susah hidup, oke? Kita hidup di dunia yang berdosa pasti menderita. Kita dipanggil untuk apa sih? Menderita di dalam Tuhan. Kita menderita untuk pekerjaan Tuhan, bukan cari-cari penderitaan. Oke? Nah, 1 April 2019. Kalau 1 April itu identik hari apa? Anak-anak muda mungkin yang tahu.
April Mop. Wih, yang senior-senior juga tahu, keren. April Mop gitu ya. Saya sebenarnya agak ogah cerita ini karena agak berat. Cuma setiap kali saya baca ayat ini, saya teringat pengalaman ini. Kenapa? Karena ketika saya ada pergumulan ini, saya KTB itu kelompok kecil, kelompok tubuh bersama gitu ya. Rekan KTB saya membacakan ayat ini, maka setiap kali membaca Habakuk ini, saya pasti keingat momen ini. Dan ini cerita belum ada yang tahu, hampir tidak ada yang tahu, keluarga saya tidak ada yang tahu, jangan cerita-cerita. Mertua saya juga tidak tahu, bahaya nanti kalau dia tahu gitu ya. Tidak ada yang tahu. Dan saya sudah izin istri, jadi biasa istriku bilang, aku sembarang-sembarang cerita, bikin malu-malu, rahasia keluarga aku bongkar-bongkar gitu ya. Nah, saya sudah izin istri, saya sudah bersertifikat SNI berarti, sudah nanya istri. Dan sudah standar ISO, istri sudah oke gitu ya. Jadi saya akan cerita. Nah, 1 April 2019, sederhananya gini. Saya dulu tuh jualan snack kecil-kecilan di pinggir jalan, oke? Saya buka stand kecil-kecilan di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Karena kalau di tengah jalan ditabrak. Enggak ya, karena di pinggir jalan, modal kecil, saya buka di pinggir jalan. Singkat ceritanya, saya punya 3 stand. Saya punya 3 stand, punya 3 toko. Nah, beberapa bulan belakangan, beberapa minggu belakangan, ternyata omset kacau. Banyak sekali masalah, akses jalanan ditutup, banjir, kompetitor meniru, buka di dekat-dekat, jalan akses utama jadi jalan buntu dan sebagainya. Sehingga 3 toko saya, saat itu omsetnya ketika digabung setara dengan setengah lebih 1 toko. Jadi bayangkan, 3 toko mendadak tidak sampai omsetnya setara 1 toko. Dan itu cukup menegangkan gitu ya. Nah makanya ketika 1 April saya habis belanja keperluan jualan, saya cek saldo saya, jangan bilang-bilang keluarga saya ya, mereka tidak ada yang tahu. Saya cek saldo saya tinggal 40.000, itu bahkan ditarik 50.000 tidak bisa keluar itu. Tinggal 40.000, dan ketika saya lihat isi rekening saya tinggal 40.000, saya langsung ngomong, wah Tuhan prank saya hari ini. Saya kena April Mop-nya Tuhan hari ini. Saya begitu terkejut lihat saldo saya tinggal 40.000, kenapa tidak terkejut? Itu kondisi token listrik di rumah saya sedang berbunyi. Dan saya belum keramas 1 minggu. Jadi saya ini sukanya keramas, setiap mandi saya keramas. 1 hari bisa keramas 2-3 kali. Tapi karena kondisi ekonomi seperti itu saya tidak bisa keramas, sudah 1 minggu. Rambut lepeknya kayak apa toh. Saking maunya keramas saya sampai mimpi keramas. Wih segarnya pas bangun, ya mimpi. Ada yang pernah mimpi saking pengennya keramas? Mimpi jalan-jalan kek, makan enak kek. Mimpi keramas, saking tidak punyanya modal. Saya kemudian berdoa, tidak apa-apa. Hari ini mungkin Tuhan berkati bisnisnya. Siang sepi, oh mungkin nanti sore. Sore sepi, oh mungkin nanti malam mau tutup ini. Biasa kan mujizat-mujizat Tuhan begitu kan. Sudah mau tutup, datang rombongan, beli habis. Dan menariknya sampai malam, tidak ada hal spektakuler terjadi. Jualan saya tidak laku. Saya dulu berpikir, orang yang kalau suka komplain sama Tuhan itu, mengeluh sama Tuhan, itu orang kurang ajar. Itu orang tidak tahu diri. Sama kayak bangsa Israel begitu ya. Bolak-balik mengeluh sama Tuhan. Ini orang bangsa Israel tidak tahu diri nih. Nah karena saya tidak tahu karena saya orangnya tahu diri sekali. Pulang jualan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah, Juru Selamatku dan Penebusku. Saya bersuka cita mengucap syukur untuk jualan hari ini. Tentu omong kosong ya. Saldo sisa 40.000. Tanggal 1, orang karyawan tanggal 1 artinya pemasukan gaji. Kalau orang bisnis tanggal 1 artinya tagihan baru. Gaji karyawan, sewa tempat, stok modal, dan sebagainya. Masalahnya 40.000 di rekening. Saat itu saya pulang, saya ingat dengan jelas, saya pakai ransel jualan isinya toples-toples makanan snack yang saya jual. Tidak habis. Saya pulang bukan dengan keuntungan, saya pulang dengan kerugian. 40.000 plus kerugian. Saya pulang, saya banting barang saya di lantai, saya masuk kamar, saya berdoa, saya marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi sama hidupku? Saya sudah jadi orang Kristen dari dulu. Saya sudah rajin melayani Tuhan dari dulu. Saya tidak menipu orang. Saya tidak berbuat jahat.
Saya tidak bermalas-malasan, saya tidak mencuri, saya bekerja dengan keras. Ketika orang sudah tidur, saya masih bekerja. Ketika orang belum bangun, saya sudah bangun subuh-subuh bekerja. Kenapa terjadi sama hidupku? Bersyukur, sukacita, omong kosong. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian? Bila kondisi buruk terjadi, sanggupkah tetap bersukacita? Saya tidak bilang penderitaan hidup apa yang saya alami paling menderita. Saya bukan mengklaim saya paling menderita. Saya yakin dan percaya ada yang lebih bergumul daripada saya. Pertanyaannya adalah, ketika masa sulit datang dalam hidupnya kita, bisakah Bapak Ibu bersukacita? Saya jelas gagal. Menariknya, Habakuk tidak membiarkan penderitaan mencuri pengharapannya dan sukacitanya. Kenapa bisa? Di ayat yang ke-19. Alasannya kenapa? Karena Tuhan sumber kekuatan. Saya bacakan ayatnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini adalah puisi. Oke, puisi konteks budaya saat itu. Oleh sebab itu, perlu ditafsirkan berdasarkan konteks budaya saat itu. Jadi, yang warna hijau ini bukan terjemahan literal, tetapi penafsiran. Apa sih artinya ia membuat kakiku seperti kaki rusa? Itu berbicara tentang kebebasan, kestabilan. Ia membiarkan aku berjejak, itu berbicara apa? Tentang pemeliharaan kemenangan. Jadi Tuhan bukan cuma kasih kemenangan terus sudah ini sudah kasih, kok urus sendiri. Tidak, ini berbicara apa? Tentang pemeliharaan kemenangan yang Tuhan kasih. Di bukit-bukitku atau bahasa aslinya itu di tempat-tempat tinggi, itu berbicara apa? Tentang kemenangan mutlak. Oke, jadi ini adalah dampak, bukan alasan. Dampak. Jadi Allah Tuhanku itu kekuatanku, maka Tuhan memberikan kebebasan dan menjamin, serta memelihara kemenangan mutlak atas kita. Bukan alasan. Kalau alasan kan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kenapa? Oh, karena dia kasih kebebasan, dia pelihara kemenangan. Bukan. Ini dampaknya, sebab akibatnya. Implikasinya gini Bapak Ibu. Habakuk itu kayak mau bilang, karena Tuhan kekuatanku, maka Tuhan akan memberikan saya kebebasan dan kemenangan. Oke? Perhatikan ya, Habakuk tidak bilang begini, Tuhan akan bebaskan saya dari masalah. Tidak, tetapi Habakuk bilang apa? Tuhanlah kekuatanku meskipun saya di tengah masalah. Wah, keren ya. Dia tidak minta Tuhan bebaskan Kak dari penderitaan. Dia bilang, Tuhan, kau kekuatanku di tengah penderitaanku. Izinkan saya bertanya untuk setiap kita di dalam kesulitan, pergumulan hidup kita, yang mana sih lebih sering kita minta kepada Tuhan? Kebebasan atau kekuatan? Lebih minta dibebaskan segera atau lebih minta Tuhan kasih kekuatan di dalam pergumulan ini? Suatu waktu mama saya kirim renungan di grup keluarga. Nah, tadi pagi saya bicarai mama saya di depannya, hari ini siang ini kita bicarai dia di belakangnya ya. Jadi jangan bilang-bilang gitu ya. Waktu itu mama saya kirim grup keluarga. Renungan ini terlihat baik, menggunakan ayat Alkitab, menyebut Kristus, menyebut kasih karunia Tuhan. Wih, bagus sekali. Tapi ada isinya yang menarik, saya bacakan. Sepenggal saja kalimat. Sorry, saya tidak tahu ini siapa yang bikin, tapi izinkan saya membahas ini. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi karena bersyukur yang membuat kita berbahagia. Jiwa yang bersyukur akan berbahagia, bahkan di saat menghadapi masalah sulit. Percayalah, bersyukur itu ajaib. Wah, keren sekali bahasanya ya. Bukan bahagia yang bikin kita bersyukur, tapi bersyukur yang bikin kita bahagia. Ini hanyalah sepenggal kalimat penutup dari isi renungan yang saya kutip. Poinnya banyak, cuma intinya gini. Dia mau bilang poinnya adalah usahakan bersyukur agar hidupmu bahagia. Oke, hidupmu susah, usahakan bersyukur biar hidupmu bahagia. Nah, kalimat ini terdengar baik dan menolong. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam,
kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Saya setuju sekali kalau hidup itu harus diisi dengan ucapan syukur. Setuju. Saya juga setuju kalau hidup itu cari sukacita. Saya tidak anti sukacita. Saya setuju. Yang menjadi masalah adalah dari renungan ini, sumber syukur dan sumber sukacita kita adalah keinginan hati dan pikirannya kita. Solusinya apa? Keinginanmu dan pikiranmu. Bahwa kita bisa bahagia dengan berpikir positif. Wah, ini berbahaya ini. Meskipun terdengar rohani, menggunakan ayat Alkitab, bawa-bawa nama Tuhan, sebut-sebut anugerah, intinya apa sih renungan ini? Tetap berpusat pada usaha manusia. Nah, ini berbahaya, kenapa? Ini semangat self-help namanya gitu ya. Semangat usaha, manusia tuh mampu menolong dirinya sendiri. Ini semangat-semangat zaman modernisasi yang dibungkus rohani, dan ini berbahaya. Manusia mampu menolong dirinya sendiri. Bukankah sangat berbeda dengan kebenaran firman Tuhan? Kita harus hati-hati bahwa kekristenan sekarang mudah sekali tercemar dengan ajaran dunia. Masuk dalam ajaran, masuk dalam renungan, di konten media sosial, puji-pujian Kristen dan sebagainya. Dan tanpa sadar ini menjadi nilai yang kita pegang. Alkitab mengatakan apa sih? Masalah utama manusia adalah dosa, bukan pikiran. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan berpikir positif, bukan? Kenapa? Karena pikiran kita juga berdosa. Makanya butuh Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya kita. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, dia lebay sekali, Jami semua dikait-kaitkan begitu-begitu, Jami terlalu berlebihan, Jami terlalu lebay. Gitu ya. Saya kasih contoh ya, orang Kristen memang tahu hidup itu harus bersyukur, tetapi seringkali tidak tahu kenapa alasannya bersyukur. Contoh, sudah jamu kau mengeluh, bersyukur kowe, masih ada yang kau bisa makan nasi sama telur daripada kau makan nasi sama garam. Atau bersyukur kau, kendaraanmu memang tua, tapi masih ada kendaraan daripada kau jalan kaki. Nangkap gak sih? Standar pijakan syukurnya kita apa? Materi. Meskipun standarnya diturunkan, tapi tetap materi. Mau sampai kapan Ki? Kita turunkan standar terus. Bukankah akan mentok bawa? Mau sampai kapan kita turunkan standar? Apakah ini yang Alkitab ajarkan? Bukankah Alkitab bilang jangan kumpulkan hartamu di bumi? Atau yang kau mengeluh, bersyukur kok. Lihat kok masih bisa makan. Lihat kok itu orang tidak bisa makan. Bersyukur kok masih ada makanan di meja makanmu. Orang di luar sana, berapa banyak yang tidak bisa makan? Ini apa sih? Bersyukur di atas penderitaan orang lain. Wah, Kristen banget. Gokil. Berapa banyak kita bersyukur seperti itu? Bukankah ini menunjukkan bahwa untuk bersyukur pun hati kita begitu jahat, bukan? Kita mencari orang lain. Bayangkan kalau suatu saat orang yang kita bandingkan hidupnya tiba-tiba jauh lebih baik. Berarti kita tidak bersyukur dong. Karena hidupnya jauh lebih baik. Dan kita harus cari siapa lagi, siapa yang harus kita korbankan, siapa yang harus kita tumbalkan atas ucapan syukurnya kita. Siapa lebih susah lagi dari saya ini? Haruskah seperti itu? Di Alkitab ada loh orang yang berdoa seperti ini. Tahu siapa? Orang Farisi. Tuhan, saya mengucap syukur, kenapa? Karena hidupku tidak seperti pemungut cukai itu. Berapa banyak kita jadi orang Kristen ternyata tahu Tuhan, tahu kasih karunia, tapi kita hidup seperti orang Farisi. Kita meletakkan sukacitanya kita di atas penderitaan orang lain. Ayo mengaku, siapa yang seperti ini? Dosa angkat tangan ya, bertobat ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Kita seringkali bersyukur tapi pijakannya itu loh. Menggunakan usaha-usaha sendiri. Makanya saya mau katakan adalah sukacita sejati bukan sekadar hasil dari latihan mental atau olah pikiran, melainkan respon terhadap karya penebusan Kristus. Kalau kita meletakkan sukacitanya kita di atas pikiran, itu sangat rapuh dan tidak punya dasar yang kokoh. Kenapa? Karena pikirannya kita gampang sekali berubah. Kalau kita meletakkan dasar sukacitanya kita pada keinginan hatinya kita, berapa sering keinginan hati kita berubah. Dan itu sangat rapuh juga. Dunia berkata begini, bersyukur supaya hidupmu terasa lebih ringan.
Bersyukur supaya hidupmu apa? Lebih bahagia. Tapi Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab bilang bersyukur karena Kristus sudah menanggung beban dosamu. Beban terdalam kita, dosa dan murka Allah. Ini yang kita syukuri. Kita tidak pernah bersyukur untuk hidupmu bahagia. No, ini ajaran dunia. Kita bersyukur karena salib Kristus, bukan supaya kita bahagia. Dan inilah dasar sukacita kita. Masalah terbesar kita, dosa sudah diselesaikan. Sehingga meski hidupmu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu, kita tetap tidak kehilangan harapan. Kenapa? Karena harapan terbesar kita ada di dalam Kristus dan itu tidak mungkin hilang. Kalau kita meletakkan dasar harapannya kita sama yang lain, sama orang lain, sama materi, bukankah begitu mudah hilang? Makanya letakkan harapan pada karya Kristus karena itu tidak mungkin hilang. Dunia memaksa kita untuk bersyukur di saat hati hancur. Tapi Injil memberi ruang untuk jujur di hadapan Allah. Dunia bilang, bersyukur kok, bersyukur kok, bersyukur kok. Tuhan bilang, tidak perlu dipaksa. Kau boleh datang secara jujur di hadapanku. Sambil tetap punya harapan yang tidak goyah. Itulah yang terjadi sama Habakuk, bukan? Habakuk tidak memaksa dirinya untuk, saya harus berpikir positif, saya harus berpikir positif. Tidak. Habakuk tetap mengeluh, menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Walau ladang gagal, walau ternak lenyap, tetapi dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia belajar bersyukur, karena dia sangat mampu berpikir positif. Tidak, karena Allah yang menyelamatkan. Dan Allah yang menyelamatkan menjadi kekuatan kita untuk kita bersyukur. Habakuk sadar bahwa sukacita sejati tidak berdasar pada kondisinya, bukan pada responnya, tetapi pada pribadi yang menyelamatkan. Selama ini sukacitanya kita di mana? Pada kondisi kah? Pada respon hati kah? Oh, saya lagi mood, saya happy. Kalau saya lagi tidak mood, saya tidak happy. Atau kita dasarkan sukacita kita pada pribadi yang menyelamatkan. Oleh sebab itu saya katakan, Injil bukan ajakan untuk menyangkal realita, tetapi kekuatan dalam menghadapi realita. Alkitab firman Tuhan tidak pernah suruh kita menyangkal kondisinya kita, tapi justru ketika kita memaknai karya penebusan Kristus, justru ini menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi realita kehidupan kita. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Injil yang memegang hidup setiap kita. Di malam April Mop itu, saya berpikir, wah, selesai hidupku. Tuhan sudah runtuhkan sumber kehidupanku. Tuhan sudah runtuhkan sumber penghasilanku. Tetapi justru saya tersadar bahwa ternyata Tuhan sedang meruntuhkan kesombonganku. Yang Tuhan runtuhkan bukan penghasilanku, yang Tuhan runtuhkan berhala hatiku. Di saat malam itu saya menuduh Tuhan, kau mengambil hartaku. Tapi saya tersadar, ternyata dia bukan mengambil hartaku. Dia justru sedang menunjukkan kepada saya apa harta sesungguhnya, pribadinya, berelasi dengan dia, karya keselamatan yang tidak ada yang bisa mengambil dari hidupku. Hidup kadang naik turun. Saya terkadang tetap bisa khawatir. Tapi yang membedakan adalah damai itu tetap ada. Damai itu tetap ada. Singkat cerita, dari sisa rekening 40.000, Tuhan berkati. Bisnis berjalan dengan baik. COVID. Boom. Kami rugi puluhan juta. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rugi puluhan juta aja. Saya biasa rugi 1M, 500 juta. Tapi puluhan juta itu hampir seluruh isi rekening kami. Dari 40.000 menjadi puluhan juta. Dan hilang begitu saja karena COVID. Tuhan seperti mau bilang, kita mulai dari nol ya.
Tapi yang membedakan Bapak Ibu, yang lalu saya marah, yang membedakan adalah saya bisa tidur dengan nyenyak. Ketika uang 40.000 tersisa, saya begitu marah. Tapi ketika uang puluhan juta itu melayang, ketika saya sudah mengenal harta yang sebenarnya, saya bisa tidur dengan nyenyak. Itu bukan pasti karena saya kuat, pasti bukan karena saya hebat, bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan sampai hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya. Semuanya hanya karena Tuhan yang menjadi kekuatan hidup. Tidak ada lagi hal yang terlalu perlu dipaksakan. Dulu tuh kayak kejar, dunia bilang kejar. Tapi setelah saya mengalami ini, tidak perlu forsir. Bahasa Jawanya tidak perlu terlalu ngoyo. Saya tidak tahu bahasa yang tepat ngoyo itu apa. Terlalu forsir. Tidak ada lagi damai. Materi hilang, harta hilang begitu saja yang dikumpulkan. Tapi damai itu ada. Saya tidak bisa deskripsikan damai itu seperti apa. Yang saya tahu adalah saya tenang. Tenang bukan karena harta yang saya miliki. Makanya saya mau katakan adalah, tolong bantu slide-nya. Yang saya mau katakan adalah kita mampu bersuka cita bukan karena apa yang kita pegang di dalam hidup, tetapi karena kita tahu siapa pemegang hidup kita. Saya ketika sisa 40.000 itu betul-betul saya tidak tahu saya harus bagaimana. Dan ketika saya bisa berdiri di sini, saya pun tidak tahu bagaimana caranya Tuhan pelihara saya. Itu membuat saya sadar bahwa yang terpenting bukan apa yang saya pegang di dalam hidupku, tetapi siapa pemegang hidupku. Dan itu amazing. Cara Tuhan bekerja tidak bisa saya ceritakan, saya tidak paham. Saya kemarin ketika berpikir, saya tidak paham kenapa bisa saya bertahan sejauh ini. Kami sekeluarga bertahan, saya tidak paham. Tapi yang saya paham adalah saya bisa ada sampai hari ini, kami bisa ada sampai hari ini karena Tuhan yang pegang hidup kami. Allah yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Allah yang sama yang memegang hidup kita. Allah yang mati di atas kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Allah yang sama yang memegang hidup kita. Pertanyaannya adalah, terus kenapa kita masih khawatir berlebih? Sampai-sampai sukacita itu hilang. Sebagai penutup hari ini, dari Habakuk kita belajar tentang kisah kesetiaan dalam penderitaan. Kisah kesetiaan dalam penderitaan. Di saat kondisi bangsanya mengalami penderitaan dan kehancuran ekonomi, Habakuk tetap mampu bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin kemenangan mutlak dan pembebasan bangsanya dari penindasan dunia. Kisah Habakuk tentu kisah yang luar biasa, bukan? Keteladanan yang baik, kesetiaan Habakuk jelas baik. Tapi di balik kisahnya Bapak Ibu, ada kisah kesetiaan yang jauh lebih besar. Ada kisah kesetiaan dalam penderitaan yang lebih sejati. Kisah siapakah itu? Kisah Kristus. Habakuk adalah bayangan sejarah penebusan Kristus. Kisah Kristus adalah kisah kesetiaan dalam penderitaan yang lebih sejati. Di saat kita, umatnya mengalami penderitaan dan kehancuran karena dosa, kita tetap mampu bersukacita. Kenapa? Karena salib Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya yang menjamin kemenangan mutlak atas setiap kita dan menjamin pembebasan kita dari penindasan dosa. Kristus bukan hanya memberikan keselamatan. Saya sudah mati di atas kayu salib, dosamu selesai, sekarang urus kau sendiri. Tidak.
Kristus mati di atas kayu salib dan dia menjamin keselamatan kekal kita. Sehingga setiap kita bisa berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Bukankah ini jauh lebih berharga daripada semua yang bisa kita kumpulkan? Kristus adalah Habakuk yang sejati, yang setia di tengah penderitaan, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Untuk siapa? Untuk engkau dan untuk saya yang tidak setia menderita untuk Dia. Kristus setia menderita untuk setiap kita yang tidak setia menderita. Supaya apa? Agar hidup kita yang tidak setia ini, orang-orang yang tidak setia ini, mendapatkan sukacita yang sejati. Poin saya sebagai penutup, kalau kita benar-benar sudah memaknai keselamatan Kristus yang paling berharga, kalau kita sama-sama mengatakan keselamatan Kristus ini sukacita aku yang terbesar, pertanyaannya, masa sih worth it urusan sementara, urusan perut, urusan pakaian merusak sukacita kita yang terbesar? Kalau kita sudah benar-benar memaknai saya tidak layak, sudah mendapatkan kehidupan kekal, masihkah kita sibuk mengurus yang receh-receh? Atau jangan-jangan, mohon maaf, kita sebenarnya belum sungguh-sungguh memaknai apa itu saya manusia berdosa yang tidak layak. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh memaknai bahwa keselamatan, penebusan di atas kayu salib adalah berkat terbesar. Mungkin kita masih melihat, oh ini salah satu berkat dari Tuhan. Masihkah Tuhan cukup? Untuk setiap anak-anak remaja di sini, izinkan saya bertanya. Mungkin engkau tidak berprestasi di sekolah. Mungkin engkau dibanding-bandingkan di rumah, bukan anak yang favorit. Mungkin di sekolah engkau dijauhi dari pergaulan. Engkau direndahkan karena penampilanmu. Engkau direndahkan karena latar belakang keluargamu, dari latar ekonomimu. Izinkan saya bertanya, masihkah Tuhan cukup untuk engkau bersukacita? Untuk setiap teman-teman pemuda, mungkin engkau sekarang hari ini berada di persimpangan jalan. Merasa, aduh kenapa masa depanku kayaknya kabur? Kenapa realita tidak seindah cita-cita? Engkau mungkin merasa tertinggal dengan temanmu yang lain. Tuhan, kenapa dia sudah berhasil? Kenapa saya masih begini? Kenapa dia sudah punya ini? Saya masih belum jadi orang. Izinkan saya bertanya, masihkah Tuhan cukup untuk engkau bersukacita? Untuk para orang tua, ekonomi lagi sulit ya. Cari uang makin susah. Mungkin perekonomianmu lagi sulit. Engkau merasa gagal sebagai orang tua. Engkau merasa gagal tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anakmu, untuk pasanganmu. Masihkah Tuhan cukup? Untuk opa, oma, mungkin kesehatan opa oma sudah mulai goyah. Mungkin opa oma merasa kesepian. Fisik dan memori sudah mulai melemah. Izinkan saya bertanya, masihkah Tuhan cukup untuk opa oma? Untuk bersukacita di dalam Tuhan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, minyak zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, hewan ternak lenyap, masihkah Tuhan cukup? Masihkah Tuhan cukup? Izinkan saya mengatakan, meskipun tidak mudah, saya tahu ini berat, bukan hal yang gampang. Tapi izinkan saya mengatakan sesuai dengan kebenaran firman. Ya, Tuhan masih cukup. Dan akan selalu cukup.
bahkan lebih dari cukup. Dia lebih dari cukup. Bukan karena kita mampu menurunkan standar hidup, bukan. Bukan karena orang lain hidupnya masih lebih menderita daripada saya, bukan. Bukan karena saya mampu berpikir positif, bukan. Tapi hanya karena kita sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu keselamatan. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan masih cukup dan akan selalu cukup. Tuhan bisa saja langsung mengubah keadaan kita. Tapi seringkali Tuhan bukan mau ubah keadaan kita. Yang Tuhan mau ubah adalah hatimu dan hatiku. Tuhan mau kita pulang di dalam pelukannya yang hangat. Tuhan mau kita pulang. Izinkan saya bertanya. Seandainya keadaannya kita tetap tidak berubah lebih baik atau bahkan berubah lebih buruk. Pertanyaannya adalah, masihkah Tuhan cukup dalam hidupmu? Masih bisakah kita bersuka cita di dalam Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Sebelum Bapak Ibu berdoa, saya ingin kita sama-sama merefleksikan diri kita secara pribadi sejenak. Izinkan saya bertanya, apakah yang hari ini engkau masih kejar supaya engkau merasa cukup? Apa yang hari ini engkau pertahankan supaya engkau merasa cukup? Hal apa yang membuat Anda mungkin berkata, Tuhan yang lain mau yang kau ambil, asal jangan yang ini. Kalau ini hilang, hancur hidupku. Adakah yang kita begitu jaga, di mana kita meletakkan hidup kita di atas sana? Bila ada, jangan-jangan itu berhala terbesar kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam kondisi sulit. Izinkan saya bertanya. Bagi engkau yang sedang dalam masa kesulitan, bisakah engkau bersaksi bahwa Tuhan cukup di tengah kesulitan hidupmu? Bisakah engkau bersaksi, Tuhan cukup. Meskipun hidupku sedang tidak baik-baik saja, Tuhan cukup loh. Masihkah Tuhan cukup? Sambil musik dimainkan dan pujian dinyanyikan, silakan berdoa secara pribadi. Bawa pergumulan hidup Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan agar kita bisa tetap mengucapkan, Tuhan, Engkau sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Silakan naikkan doa secara pribadi. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai berdoa, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri.
kita naikkan pujian ini bersama-sama.